Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala nabiyyana Muhammadan sayyidal rusuli wal anbiya wa mayyaza wa faddala al-fuqara. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-qail diwal dunya bi ilmil ulama wa adlil umara wa sakharatil ahliya wa tu'abil fuqara wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 16 November 2025 kita masih bisa bersama lagi di masjid kita tercinta ini untuk bersama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dilanjut dengan majelis ta'allum pagi ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian ini menjadikan kita bertambah ilmu yang menuntun kita untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para sahabat dan para keluarganya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pagi ini sengaja dengan semua saya ajak bicara tentang orang fakir yang ternyata menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang fakir itu lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Tetapi di dunia ini orang fakir sering terpinggirkan, dipandang remeh, dipandang tak berguna dan sebagainya. Ada sejumlah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang orang fakir, namun mayoritas ada hubungannya dengan pentingnya memberikan santunan kepada mereka, hubungannya dengan zakat dan sedekah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, termasuk untuk mengatasi persoalan-persoalan berat yang dilakukan oleh umat Islam yang berupa pelanggaran puasa Ramadan, pelanggaran salah satu rukun atau wajib haji. Itu salah satunya adalah dengan memberikan santunan kepada orang fakir miskin. Nah, di antara ayat Al-Quran ternyata hubungannya dengan Nabi Musa. Surat Al-Qasas ayat 24 menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka dia, Nabi Musa, memberi minum ternak kedua perempuan itu. Dia kemudian berpindah ke tempat yang teduh, lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan.
berasal dari tempat yang jauh. Orang itu mengatakan, wahai Musa, mereka akan membunuhmu. Sebelum mereka membunuhmu, pergilah engkau dari sini agar aman. Akhirnya Nabi Musa pergi jauh dari Mesir ke negeri Madian. Saya belum tahu persis apakah Madian itu di sekitar Palestina situ atau di Yordan atau di mana. Yang jelas Madian adalah negerinya Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, sampai di Madian maka Nabi Musa menjumpai sejumlah peternak yang melindungi ternak-ternak mereka. Ternyata di antara para peternak itu, para pengembala mungkin lebih tepatnya, ada dua perempuan, ada dua gadis yang juga ikut antri. Namun dua gadis itu selalu dikalahkan, selalu didahului oleh pengembala-pengembala laki-laki. Akhirnya Nabi Musa menolong dua gadis itu. Dan selesai menolong dua gadis itu untuk meminum ternak-ternaknya, lalu beliau kembali atau berpindah ke tempat yang teduh, tentu saja untuk berteduh, lalu berdoa. Dan dalam doanya itu beliau mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi Nabi Musa menyatakan diri bahwa dirinya orang yang fakir, yang artinya adalah orang yang sangat memerlukan kebaikan, sangat memerlukan rezeki, mungkin sudah sangat lapar gitu ya, karena perjalanannya yang jauh. Akhirnya Nabi Musa bisa bertemu dengan Nabi Syuaib, yang tak lain adalah ayah dari kedua perempuan yang mengembala ternaknya itu. Dan lebih lanjut, Nabi Musa akhirnya dijodohkan oleh Nabi Syuaib dengan salah satu di antara kedua anak perempuannya itu. Jadi dalam ayat ini ada kata-kata fakir yang artinya sangat membutuhkan.
dan hadirat rahimakumullah, yang terjadi saat ini atau yang banyak kita jumpai di mana-mana ini adalah hal yang seperti ini. Perilaku terhadap orang fakir miskin. Banyak orang memandang rendah orang-orang fakir miskin. Ada yang menganggap mereka sampah, ada menganggap mereka tak berguna, ada mana mereka tidak punya masa depan, ada mandang atau banyak orang kaya yang enggan menghadiri undangan orang tak punya. Dan tidak jarang orang miskin itu menjadi sasaran empuk untuk disalahkan, dikambing hitamkan. Kalau ada masalah menyangkut hukum, selalu dikalahkan. Yang baik selalu dimenangkan. Berbagai macam hal terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan di berbagai dunia, di berbagai belahan dunia. Sering kita jumpai seperti itu ya. Sampai ada ungkapan Jawa mengatakan wong cilik luwih mung diklik, ya ono apa mati dhisik dan sebagainya gitu ya. Lantas bagaimana sesungguhnya orang fakir di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal kita ini ingin menjadi orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Setidaknya kajian pagi ini menyadarkan kita agar kita selalu mengikuti contoh-contoh yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengikuti orang awam, lebih-lebih orang awam yang berduit, yang biasanya dari mereka muncul pandangan-pandangan, anggapan-anggapan yang tidak benar sebagaimana tersebut ini. Nah, ini ada kisah menarik ya. Ada seorang utusan orang fakir menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang fakir Madinah pernah berkumpul menyampaikan unek-uneknya. Akhirnya mereka berkesimpulan, kalau kita terus-terusan begini, kita sungguh tidak beruntung. Karena itu kita perlu mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tabyi'ul Ghafilin mengutip kisah menarik tersebut, yang kisah ini disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik melihat sendiri apa yang terjadi di antara utusan orang fakir dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utusan tersebut menyampaikan keluhan orang fakir. Setelah menyampaikan salam dan juga menyampaikan salamnya para orang fakir, utusan ini mengatakan, saya ini utusan orang-orang fakir, wahai Rasul. Lantas orang ini, utusan ini mengatakan, wahai Rasulullah. Tentu saja setelah dijawab salamnya oleh Rasulullah, lalu orang tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang fakir itu berkata, sesungguhnya orang-orang kaya bisa mengerjakan semua amal kebaikan dengan kekayaannya, bisa melakukan banyak sekali kebaikan. Mereka bisa beribadah haji sedangkan kami tidak mampu. Mereka bisa banyak bersedekah, kami tidak bisa. Apabila mereka sakit, mereka bisa memberikan kelebihan hartanya sebagai simpanan. Kita tahu bahwa salah satu hal yang istimewa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, orang-orang Quraisy adalah kepeduliannya terhadap orang yang sakit. Justru kalau sakit itu banyak yang mendukung, termasuk secara finansial. Setelah sakit malah bisa menabung, gitu ya. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang kaya. Orang-orang miskin tidak bisa semacam itu. Oleh karena itulah timbul keinginan tersebut yang
bahasa singkatnya timbul iri, timbul hasud, tapi hasud yang positif, hasud yang dibolehkan di dalam agama, yaitu keinginan mengikuti orang lain dalam melakukan kebajikan. Tapi karena tidak mampu, nggak ada modalnya, maka bisanya hanya mengadu itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu di samping ada hadis lain yang menyatakan zahaba ahlud duzur bil ujur. Di suatu ketika Rasulullah juga mendapatkan aduan dari orang lain yang mengatakan zahaba ahlud duzur bil ujur. Wahai Rasul, kalau ini bukan utusan dari orang-orang fakir, ini mewakili dirinya sendiri. Wahai Rasul, telah pergi, telah meninggal dunia penduduk desa, tetapi dia membawa berbagai pahala. Yusalli kama nusalli, dia sholat seperti saya sholat. Wa yasumu kama nasum, dia berpuasa seperti kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, begitu. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami ini tidak bisa. Saya tidak bisa seperti itu. Padahal kami juga ingin sekali memperoleh pahala yang banyak seperti mereka. Maka Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang fakir tidak perlu berkecil hati. Bagi orang-orang kafir yang namanya sedekah itu tidak harus berupa harta benda. Membaca subhanallah itu juga sedekah, membaca tasbih itu juga sedekah, membaca tahmid itu juga sedekah. Bahkan di setiap ruas dari anggota badan kita itu juga ada potensi yang bisa kita gunakan untuk menambah pahala kita yang sangat berguna di akhirat kelak. Itu hadis yang lain yang menyatakan semacam itu. Nah, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, mendengarkan keluhan tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menjawab dengan 3 keutamaan orang fakir. Tapi tentu tidak semua orang fakir, hanya orang fakir yang sabar, orang fakir yang beriman dan juga sabar. Mereka yang beriman dan sabar itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di dalam hadisnya dikatakan bahwa wahai utusan orang fakir, sampaikan 3 kelebihan, 3 keutamaan orang fakir ini, keutamaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada selain orang fakir. Yang pertama adalah orang fakir itu lebih dulu masuk surga daripada orang kaya, dan selisihnya setengah hari. Jadi orang fakir sudah masuk surga, baru kemudian atau setengah hari kemudian yang masuk surga itu adalah orang kaya. Tapi setengah harinya itu setara dengan 500 tahun. Setengah harinya setara dengan 500 tahun. 500 tahun itu berapa generasi? Mungkin sekitar 13 sampai 15 13 sampai 15 generasi. Kalau satu generasi 40 orang atau 30, satu generasi 35 tahun misalnya, maka ya ketemu sekian itu. Ya. Ini yang pertama, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang fakir yang beriman dan bersabar dalam menjalani ujian dari Allah, dalam menjalani perintah Allah, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi apapun, dilecehkan, dimarginalkan dan sebagainya, mereka tetap sabar. Yang kedua, orang fakir itu berhak menempati kamar surga yang dibuat dari yakut yang merah. Ini kata Rasulullah.
Dan kamar surga yang seperti itu hanya akan dimasuki oleh nabi yang fakir, Nabi Sulaiman, karena kekayaannya yang sekaligus juga menjadi raja, akan masuk surga selisih 40 tahun dibanding dengan nabi yang lain. Ini juga masih sebagai lafal dari hadis ini. Ya, karena hadisnya panjang, versi Arabnya tidak saya tampilkan, nanti menjadi lebih lama. Ini terjemahannya. Jadi Nabi Sulaiman itu masuk surganya itu 40 tahun setelah Nabi yang lain. Tapi yang pasti Nabi-Nabi ini ditempatkan di kamar surga yang dibuat dari yakut merah tersebut, kata Rasulullah. Selain Nabi, yang masuk ke dalam kamar itu adalah orang mati syahid, tapi juga yang fakir. Orang mati syahid yang kaya tidak berhak masuk ke situ. Dan yang ketiga, yang masuk ke dalam kamar yang istimewa itu adalah orang mukmin yang fakir, orang beriman yang fakir. Ini yang kedua keistimewaan yang Allah berikan kepada orang fakir. Kemudian yang ketiga, apabila mengucapkan subhanallah, artinya dalam hal beribadah, dalam mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan ikhlas. Jika orang fakir mengucapkan ini, kita juga sering mengucapkan itu, dan kita termasuk orang kaya. Kalau mengucapkan orang fakir, lantas orang kaya juga mengucapkannya, mengucapkan bacaan yang sama, maka si kaya tidak akan dapat mengejar atau menyamai pahala orang fakir, meskipun orang kaya itu menambah dengan sedekah 10.000 dirham, kata Rasulullah SAW. Jadi sama-sama membaca 1.000 kali misalnya, tapi orang kaya tidak hanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, melainkan juga menambah sedekah dengan 10.000 dirham. Maka pahala orang kaya tersebut tidak akan bisa menyamai pahala yang diperoleh oleh orang fakir. Demikian pula dalam semua amal kebaikan, itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mendapatkan jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kemudian utusan itu kembali ke tengah-tengah mereka, lantas memberitahukan sabda Rasulullah tersebut kepada orang-orang yang mengutusnya. Yang disampaikan adalah ketiga keistimewaan tersebut. Lalu mereka semua berkata, orang-orang fakir itu lantas mengatakan, Rodina ya Rabb, wahai Tuhan kami rela dengan kefakiran ini. Rodina ya Rabb, sampai 2 kali mengatakan begitu. Wahai Tuhan kami ridho dengan kefakiran ini. Ini yang menjadi jawaban dari orang-orang fakir setelah sang utusan datang. Nah, hadirin dan hadirat rahimakumullah, menurut Rasulullah, ternyata orang fakir itu sesungguhnya selevel dengan 3 elemen masyarakat yang lain yang sangat menentukan kesuksesan yang ada di dunia ini. Ini terbukti dari hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa kehidupan dunia ini ditopang oleh 4 elemen masyarakat. Dengan sabda beliau, "Qiwamud dunya bi arba'ati asya." Awwaluha bi ilmil ulama, wa tsani bi adlil umara, wa tsalits bi sakhawatil aghniya, wa
dibangun dengan 4 perkara. Yang pertama adalah dengan ilmunya ulama. Yang kedua dengan adilnya penguasa. Yang ketiga dengan kedermawanan orang-orang kaya. Dan keempat dengan doanya para fakir miskin. Jadi kalau dunia itu diibaratkan bangunan yang menggunakan 4 tiang, maka salah satu tiangnya adalah orang fakir. Kalau butuhnya 4 tiang, ternyata tiangnya yang satu lapuk, maka akan mudah roboh. Apalagi kalau sampai 2 tiangnya yang lapuk. Begitu. Jadi posisi orang fakir itu sama dengan yang lain-lain, yaitu ulama, umarok, dan agniya. Saja sayangnya di banyak tempat orang-orang fakir ini tidak mendapatkan tempat yang seharusnya, tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya. Dalam dunia bisnis juga begitu. Biasanya majikannya begitu cepat menjadi kaya raya, sementara karyawannya sampai pensiun karena tidak punya rumah, ya. Mau beli rumah tidak cukup karena terlalu minim atau terlalu jauh jurang pemisah antara keuntungan yang diperoleh oleh majikan dengan buruh, dengan upah yang diberikan kepada sang buruh. Maka tidak jarang ada buruh yang bekerja sampai 24 jam, dalam arti harus siap melayani majikan kapanpun, dimanapun berada. Tidak jarang para pembantu yang seperti itu memang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagaimana teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan buruh ini, terkait dengan orang fakir utamanya. Beliau menampung ashabus sufah, orang-orang miskin, para sahabat yang miskin, karena jumlahnya tidak kurang dari 300 orang, yang mereka itu tinggal di serambi Masjid Nabawi, atau lebih tepatnya di emperan Masjid Nabawi. Ya, tentu saja mereka sangat membutuhkan support. Di antara mereka itu ada yang sudah tidak punya keluarga lagi, mungkin ingin penampungan untuk orang-orang yang mungkin kalau sekarang ada yang menganggap sebagai gelandangan gitu. Tapi untungnya mereka itu orang-orang hebat yang malah menjadi andalan dari umat Islam ketika ada perang. Itu yang pertama. Jadi ashabus sufah ditampung oleh Rasulullah di Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi kita tahu itu sangat dekat, bahkan mepet dengan kediaman Rasulullah SAW. Rasulullah sangat istiqomah, ya, menyuapi pengemis Yahudi buta di salah satu sudut pasar Madinah. Saya rasa kisah ini sangat terkenal, ya. Padahal pengemis Yahudi buta itu saat disuapi oleh Rasulullah ngomel terus, menjelek-jelekan Rasulullah, tapi tetap disuapi dengan penuh kesabaran. Kemudian Rasulullah memilih hidup sederhana. Walaupun semula pernah menjadi orang yang kaya raya, pada usia 25 tahun ketika menikah dengan Khadijah, maka langsung beliau kaya raya karena Khadijah menyerahkan segenap kekayaannya kepada beliau. Tapi ketika menjadi Nabi dan Rasul, lambat laun kekayaan tersebut itu digunakan untuk berdakwah. Mengapa beliau memilih hidup sederhana? Agar bisa merasa dekat dengan kaum duafa. Itu tujuannya. Kemudian beliau juga pernah berdoa agar wafat dan dibangkitkan
bersama orang-orang miskin. Ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah seperti itu. Yang di antara kita tentu amat sedikit yang berani berdoa seperti doa Rasulullah. Ya, yaitu doa agar mati dalam keadaan oke dan dibangkitkan dari kubur bersama orang-orang miskin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini hal yang tentu tidak populer ya, tidak populer menyatakan hal semacam ini ya, di tengah-tengah kehidupan duniawi saat ini, tetapi penting perlu kita lakukan agar kita tidak terseret kepada perilaku-perilaku yang sesungguhnya menyimpang. Dan alangkah indahnya apabila kita punya program yang khusus yang sangat memperhatikan kalau perlu mengangkat harkat dan martabat orang-orang fakir. Secara nasional kita sudah punya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang di provinsi juga ada Basnas, di kabupaten kota juga ada Basnas, kemudian dilanjutkan di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat kelurahan, ada yang disebut dengan UPZ dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa ikut serta dalam upaya-upaya memperhatikan orang-orang yang butuh bantuan tersebut melalui cara-cara yang sangat terpuji. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi cerah ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, persilakan. Saya monggo yang mengamati beberapa kaitannya dengan sabda Allah menakon untuk membawa tersebut dengan kalau ukurannya fakir miskin. Makanya yang takwa itu tergantung kemuliaan, tergantung takwa. Baik, kalau disandingkan apa yang kita bicarakan tadi dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau ada orang-orang yang sama-sama takwa, yang satu fakir, yang satu miskin, maka yang miskin ini lebih mulia daripada yang kaya, gitu ya. Tapi juga miskin yang bertakwa, bukan miskin yang kan ada orang yang miskin harta tapi juga miskin iman. Nah itu ya barangkali tidak masuk atau bisa dipastikan tidak masuk dalam kategori. Jadi seperti itu. Yang lain? Ya, maksudnya kan itu tidak adil. Apanya? Yang ukurannya takwa. Iya. Tidak ada lagi yang harus ukurannya tambah miskin, tambah kaya. Ya, karena orang miskin itu persoalan di dunianya itu sudah sangat berat, tidak mendapatkan banyak fasilitas, asal mereka sabar, yaitu keadilan Allah, justru keadilan Allah. Jadi kesulitan hidupnya itu di dunia ini akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi balasan yang lebih baik nanti di akhirat. Ya ujung-ujungnya sama sih, yang penting beriman pasti masuk surga. Ini persoalan mana yang lebih dulu, gitu ya. Yang lebih dulu masuk surga. Jadi dalam kondisi ketakwaan yang sama antara orang miskin dan orang kaya, yang lebih dulu dimasukkan surga itu adalah orang miskin. Di dunia kadang-kadang juga ada yang seperti itu ya, sama-sama sakit, kadang-kadang karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka ada orang yang harus didahulukan, yang prioritas tertentu. Nah, Rasulullah menyatakan orang fakir itu nanti berhak mendapatkan perlakuan lebih istimewa dibanding dengan orang kaya.
hisabnya. Ya. Kaya kan hisabnya kan panjang. Ya, memang sehingga dia cepat. Ya, ada kaitannya pula dengan hisabnya. Orang kaya masih harus menghitung macam-macam ya, masih harus mempertimbangkan berbagai hal karena harus mempertanggungjawabkan ya, segala apa yang dimiliki. Akhirnya ya belakangan. Kadang itu kan secara otomatis juga analoginya begini, kalau kita ambil uang di bank misalnya ya, antara orang yang mengambil hanya 100.000 dengan yang 100 juta kan beda gitu ya. Yang 100.000 ya bentar aja cukup juga gitu. Jadi kira-kira hubungannya benar seperti itu ya. Tapi Gusti Allah kan cepat aja misalnya puasa. Ya benar, tapi Allah kan juga lebih bijaksana ya. Allah lebih bijaksana. Allah lebih bijaksana. Siapa yang perlu mendapatkan keistimewaan, dan apa yang disampaikan itu kan sabda Rasulullah. Jadi Rasulullah menyatakan semacam itu. Tentu itu yang paling pas ya, kalau disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satu hal pun yang keluar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Jadi intinya orang-orang fakir itu lebih dulu dimasukkan surga daripada orang kaya. Moga. Ini masih di depan, maaf Bu. Mau tanya Ustaz, kemiskinan itu sudah jatah dari Gusti Allah atau ikhtiarnya tiap-tiap orang? Begini, kita semua sudah berkali-kali mendengarkan bahwa rezeki itu merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Oleh karena itu ya kita harus mempercayainya, harus meyakininya. Tetapi ya, itu pun juga dirahasiakan oleh Allah. Karena itu kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus mengambil. Kita tahu bahwa dalilnya kan wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada dabbah, tidak ada binatang melata, tidak ada makhluk hidup ya, kecuali rezekinya telah ditanggung oleh Allah. Allah menyatakan dabbah, binatang melata, binatang yang berayam, ini merupakan isyarat bahwa rezeki itu harus dicari ya, harus dicari. Walaupun perolehannya kan beda-beda, perolehannya beda-beda, sama-sama lulusan S1, kerja di tempat yang sama, pangkat dan jabatannya juga sama. Apakah ada jaminan bahwa hasilnya juga sama? Rumahnya sama besar? Kan tidak. Kadang sangat beda, ya. Kadang sangat beda itu. Hasil akhirnya sangat beda. Tapi intinya bahwa kekayaan dan kemiskinan, kefakiran itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita diberi keluasan seluas mungkin untuk berusaha ya. Kalau hasilnya ternyata tetap miskin, itulah yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Tetap fakir juga begitu. Nah, kesabaran itu pahalanya sungguh luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi oleh Allah balasannya dengan tanpa menghitung-hitung. Jadi ibarat orang tua memberikan uang kepada anaknya itu tanpa menghitung, langsung diambilkan diberikannya. Begitu. Itu keberpihakan atau perhatian yang
luar biasa dari Allah kepada orang-orang yang bersabar, termasuk orang yang bersabar dalam menghadapi kefakiran. Tapi kalau kefakiran karena kemalasan, ya ada hitungannya sendiri, gitu ya. Ada hitungannya sendiri. Allah Maha menghitung begitu. Begitu. Monggo Bu. Kalau ada hadis yang fakir itu hampir saja menjadi kafir. Iya. Iya. Itu bukan hadis tapi ayat Al-Qur'an. Jadi kada fakru ayyakuna kufra. Ini tentu fakir yang tidak dilandasi keimanan yang memadai, gitu ya. Jadi fakir yang tidak dilandasi keimanan yang memadai itu sangat dekat dengan kekafiran. Contohnya siapa ya? Mungkin para pengemis. Para pengemis itu mencari kesana kemari dengan mengemis. Padahal dalam agama kita mengemis itu haram. Ya, memang ada mengemis yang halal, yaitu mengemis yang terpaksa. Kalau tidak mengemis akan mati, itu baru halal. Anehnya kita memberi sesuatu kepada pengemis itu termasuk tetap sedekah, tidak ikut menumbuh kembangkan keharaman, gitu ya. Ini karena keistimewaan sedekah, ya. Karena keistimewaan sedekah. Ya. Oleh karena itu kalau ada pemerintah yang akhirnya punya kebijakan, ya, para pengemis itu dilarang keras untuk diberi, itu bagus. Itu bagus. Ya, memang semua tidak bisa kita sikapi secara hitam putih, gitu ya. Ya, ada hal-hal tertentu yang memang menyimpang. Ibadah itu kan harus pakai niat, ketentuannya begini begitu. Tapi sholawat kan tidak. Sholawat itu tanpa niat pun jadi ibadah. Sholawat itu bisa dibaca di mana-mana. Itulah salah satu keistimewaan yang ada di agama kita. Jadi ada celah-celah tertentu yang tidak sesuai pada umumnya, ya. Ada keistimewaan itu. Jadi sekali lagi, orang fakir yang tidak disertai keimanan itu yang berbahaya, akhirnya bisa menjadi kafir. Mereka menyembahnya bukan kepada Allah, tapi kepada siapa yang beri duit, gitu ya. Siapa yang peduli kepadanya, akan menyembah-nyembah majikannya, ya. Sampai tidak sholat, ya, karena ingin tetap mendapatkan perhatian dari majikan. Tidak sedikit orang-orang yang bekerja pada orang kaya akhirnya tidak sholat. Ini yang sesuai dengan ayat tersebut, kata fakru ayyakuna kufra. Begitu. Begitu Bu. Masih ada yang lain? Ya Ustaz. Oke, moga. Dengan fenomena banyak sekali orang atau keluarga bunuh diri suami istri anak karena kemiskinan. Jadi mereka tidak bersamakan, sudah berusaha, sudah tidak nalar dijual, perjualan tidak ada pembeli dan sebagainya, tidak mendapatkan karena fasilitas. Bagaimana dengan bahwa setiap makhluk hidup yang melata sekalipun itu juga dijamin rezekinya. Ya, biasanya orang-orang semacam itu memang tidak hanya fakir harta, tapi juga fakir iman tadi. Diajak beriman juga sulitnya bukan main. Mungkin karena salah pergaulan atau ada faktor-faktor yang lainnya. Jadi selagi orang fakir itu berbekal iman yang memadai, maka hal semacam itu tidak akan terjadi. Ini akhirnya
kita perlu juga berpikir bahwa orang-orang semacam itu memang juga perlu mendapat sentuhan dari kita semua sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita ajaklah mereka itu belajar agar kefakirannya tidak sampai juga merenggut keimanannya, begitu. Jadi selagi orang fakir itu beriman, maka tentu termasuk orang yang mendapat perhatian serius dari Rasulullah ini. Oleh karena itu Rasulullah perhatiannya tidak hanya kepada yang muslim, pada yang non muslim pun juga sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Sebab dengan memperhatikan mereka, bisa jadi yang mendapat perhatian itu akhirnya bertobat, atau setidaknya orang yang tahu bahwa Rasulullah juga punya perhatian yang serius kepada non-muslim ini menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa kebaikan itu tidak harus kepada sesama muslim, pada non-muslim pun juga perlu. Begitu. Saya rasa begitu, Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang lain. Saya Ustaz. Gimana? Mungkin kita memang harus percayai bahwa tadi ya, bahwa orang miskin, orang fakir akan dimasukkan masuk surga. Tapi kan ketika itu kita kasih ke orang-orang yang masih belum kuat imannya atau masih muda, otomatis sepertinya itu kayak nggak pas, karena kita juga sebagai orang Islam kan juga harus kaya, karena memang semua amal kita ada hubungannya dengan harta, misalnya seperti zakat, kemudian haji dan sebagainya. Ya. Dan juga kita dianjurkan berdoa meminta kaya juga ya. Ya. Seakan-akan kan seperti kontradiksi gitu ya. Ya. Pribumi. Ya, itulah yang tadi saya katakan bahwa pembicaraan ini tidak populer gitu ya. Pembicaraan ini tidak populer gitu ya. Nah, memang betul agama ini juga butuh orang-orang kaya. Negara ini juga butuh orang-orang kaya. Negara itu ada kisah yang menarik bahwa nanti di akhirat itu akan ada perebutan 3 orang, nggak salah itu 3 orang atau 4 orang itu untuk masuk surga. Ada yang ingin lebih dulu masuk surga, antara ulama, kemudian orang yang pergi haji, 4 orang ya. Ada ulama yang menjadi guru ya, guru, kemudian orang mati syahid, kemudian orang yang hajinya mabrur, itu ingin masuk surga duluan gitu ya. Dan orang yang dermawan, orang kaya yang dermawan. Nah, akhirnya orang kaya yang dermawan ini dipersilakan masuk surga lebih dulu gitu ya. Jadi ada orang mati syahid dan sebagainya. Ini tentu yang maha tahu bagaimana prakteknya ya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menduga-duga saja ya. Jadi orang yang mati syahid ingin masuk surga lebih dulu. Lalu yang hajinya mabrur juga begitu. Saya harus dulu gitu. Kemudian mereka ditanya, loh, Anda kok ingin masuk surga duluan? Kenapa? Ya kan di ajaran agama kita kan sudah disampaikan bahwa orang yang haji mabrur itu berhak masuk surga. Siapa yang bilang? Yang bilang adalah guru saya gitu ya. Yang bilang adalah guru saya. Anda ini gimana? Guru Anda yang memberitahu belum masuk surga, kok Anda sudah mau masuk surga? Yang mati saya juga begitu. Yang mati saya juga minta duluan seperti itu. Dan ditanya, siapa yang bilang begitu? Guru saya. Guru Anda belum masuk, Anda minta duluan gitu ya. Kemudian yang dermawan juga begitu, mau masuk surga duluan. Lantas ditanya juga sama dengan yang 2 orang sebelumnya. Ini mestinya yang masuk duluan itu adalah gurunya gitu.
yang memberikan informasi pada kalian semua gitu. Akhirnya gurunya ditanya, apa Anda mau masuk surga duluan? Ya. Maka dia katakan, saya bisa seperti ini karena kedermawanan kurang. Ini artinya masing-masing ada porsinya, masing-masing ada tempatnya, ada konteksnya. Ya. Dalam konteks orang sama-sama kaya, ya seperti tadi itu. Jadi bisa jadi yang masuk duluan orang kaya paling dermawan, begitu. Tapi dalam konteks yang tadi kaitannya dengan orang fakir, dengan orang miskin, karena orang fakir itu sangat dimarginalkan oleh banyak orang di tengah-tengah masyarakat. Ternyata Rasulullah menyatakan seperti tadi. Jadi begitu, tidak ada yang menyangka bahwa di satu organisasi, di suatu di tengah-tengah masyarakat kita, di tingkat ke-RT-an, ke-RW-an dibutuhkan orang-orang kaya, tapi orang-orang kaya yang dermawan. Dalam arti apa yang kita pelajari pagi ini itu tidak mengharuskan semua orang jadi orang fakir miskin begitu. Malah kalau memiskinkan diri itu malah bisa berbahaya. Kan pernah itu ada orang yang miskinkan diri. Kalau nggak salah di Madiun atau di Ponorogo itu ada orang yang akhirnya menjual asetnya secara keseluruhan. Jadi sawahnya dijual untuk pergi haji, begitu pulang dari haji sudah nggak punya apa-apa, akhirnya menjadi tanggungan atau harus ngenger kepada keponakan-keponakannya, kan nggak boleh. Jadi seperti itu. Artinya bahwa kalau fakirnya itu memang sudah berusaha sedemikian, akan tetapi tidak membayarkan sedikit pun keimanannya, tetapi juga malah meningkatkan kesabarannya, itulah yang berat masuk surga lebih dulu. Begitu Bapak Ibu. Masih adakah yang bertanya? Cukup ya. Jadi dari masing-masing elemen masyarakat tentu ada yang berpeluang masuk surga lebih dulu ya. Di kalangan orang fakir ada yang lebih dulu lagi gitu ya. Di kalangan orang kaya juga ada yang berpeluang masuk surga lebih dulu. Demikian juga di komunitas-komunitas yang lain. Yang itu semua tentu Allah lebih tahu daripada kita semua. Saja kalau dibandingkan antara orang fakir dan orang kaya yang sama-sama takwanya, sama-sama kadar keimanannya dan ketakwaannya, maka orang fakir sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah itu yang akan dimasukkan surga terlebih dahulu. Demikian tentu di sana sini ada kekurangannya dan itu menunjukkan kesempurnaan kita sebagai manusia yang selalu membawa kelebihan tetapi tidak boleh lupa dengan segala kekurangannya. Demikian juga kita semua, khususnya saya pribadi juga begitu, masih banyak kekurangan-kekurangannya. Kita semua perlu berdiskusi ini untuk berusaha menepis atau mengurangi kekurangan-kekurangan tersebut. Dan akhirnya mari kita berdoa bersama.